Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Dian Gresi Pasaribu, kelas A reguler 2021, Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial. Desa Pagar Pinang, Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Could dress up to get love. Guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya Agnes Dian Gresi Pasaribu, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Maksud tujuan saya datang ke toko ibu ini ingin mewawancarai tentang bagaimana dampak terjadinya COVID pada toko ibu. Apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya, bersedia. Baik, Bu. Adapun pertanyaan saya, Bu, yaitu apa saja permasalahan yang dihadapi ibu dalam penjualan selama COVID ini? Ya, memang dalam masalah-masalah di dalam penjualan ini banyak yang dihadapi oleh penjual termasuk saya. Satu dulu, jualan saya agak kurang lancar ya. Kenapa? Karena ada istilahnya yang namanya tadi COVID. Ya. Jadi banyaklah berbagai macam, baik dari transaksi dari sana maupun dari sini, banyaklah berbagai masalah. Pertanyaan kedua, Bu, bagaimana dampak penderitaan COVID-19 pada perekonomian penjualan ibu? Banyak dampaknya. Satu dulu dampaknya perekonomian di sini yaitu turunnya harga barang ya. Karena apa? Karena tidak bebas kita membeli keluar. Nah, kita hanya sistem online sekarang. Itulah dampaknya sekarang. Begini, Bu, bagaimana penghasilan ibu sebelum dan sesudah COVID? Oh, udah beda lagi itu. Kalau sebelum COVID ya lumayan. Tapi kalau sesudah udah menjalani COVID ini udah lebih kecil lah daripada yang peminatnya juga udah agak kurang lah. Ibu, apakah ibu menurunkan atau menaikkan harga jual barang ibu ini setelah terjadinya COVID ini? Disesuaikan standar. Misalnya kalau kita beli jangan terlalu mahal, soalnya kalau kemarin sebelum COVID mungkin kita bisa meloncatkan harganya, tapi sekarang nggak bisa. Iya. Kita harus sesuaikan dengan standar pembelian. Iya, betul. Terus, Bu, bagaimana cara ibu mengatasi dampak COVID yang terjadi saat ini, Bu? Mengatasinya sekarang itu sistem online atau misalnya kita live ya. Itulah sistem saya postingkan berbagai jualan saya di media sosial supaya cepat langganan itu ya. Baik, Bu, terima kasih. Semoga jualan ibu ini tetap lancar. Amin. Banyak pembelinya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat siang, Bu. Saya Agnes Dian Gresi Pasaribu, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Maksud tujuan saya datang ke tempat ibu ini ingin mewawancarai ibu, yaitu dampak COVID-19 pada penjualan ibu. Apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya, saya bersedia, Nak. Baik, Bu. Kita langsung ke pertanyaan saja ya, Bu ya. Apa saja permasalahan yang dihadapi ibu dalam penjualan selama COVID ini? Ya, penjualan saya selama COVID ini sangat merosot sekali, berkuranglah gitu. Nah, dari penjualan saya, kalau saya bikin bakso, minyak kadang-kadang sampai 10 kilo satu malam, dan ayamnya kadang-kadang 5 kilo. Baksonya juga kadang-kadang sampai 5 kilo. Mulai dari jam 5 sore saya buka sampai jam 10 malam. Itulah banyaknya penjualan saya. Pertanyaan kedua, Bu, bagaimana dampak penderitaan COVID-19 pada perekonomian penjualan ibu? Dampaknya Penjualannya merosot gitu. penjualannya merosot lah, kan? Sekarang membuat 3 kilo pun mie kita
dengan ayamnya pun 1 kilo sudah sulit sekali sekarang laku, laris, habis. Pokoknya dampak COVID ini susah kali lah jualan ibu. Bagaimana penghasilan ibu sebelum dan sesudah COVID? Sebelum COVID itu saya katakan tadi 10 kilo, bayangkan 10 kilo minyak itu sudah banyak kali itu, kadang-kadang sampai kurang lagi, saya buat lagi tambahan yang lain. Pokoknya kalau saya buka langsung laris lagi itu sebelum COVID. Pertanyaan keempat, Bu, apakah ibu menurunkan atau menaikkan harga jual ibu? Kalau menurut saya ya, karena COVID ini, kalau kita naikkan pun tidak mungkin. Sedangkan pembelinya berkurang, apalagi kita naikkan nanti, tak ada lagi yang membeli jualan ibu ini. Bagaimana cara ibu mengatasi dampak COVID terhadap penjualan ibu? Itulah yang saya pikirkan selama ini. Untunglah adik mengintip ini. Jadi saya sebelum COVID, saya tidak mau menerima pesanan dari luar karena saya sibuk mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 kadang-kadang. Tapi setelah COVID ini, saya menerima pesanan-pesanan dari sekolah-sekolah, kantor-kantor, arisan-arisan supaya bisa menambahi penjualan ibu, penghasilan ibu. Karena ini adalah usaha saya ini adalah untuk keluarga saya, untuk kebutuhan kami sehari-hari dan untuk menyekolahkan anak-anakku. Itulah. Baik Bu, terima kasih. Semoga usaha ibu tetap lancar meskipun ada pandemi COVID-19 ini. Semoga peminat untuk warung ibu ini semakin meningkat. Baik Bu, terima kasih. Ya Dek, ya, amin ya. Semoga warung saya ini berhasil kembali Dek seperti semula ya. Oke. Malam kota lamaku, aku. Selamat siang Pak. Siang. Saya Agnes Dian Gresi Pasaribu, mahasiswa dari Unimed, ingin mewawancarai Bapak. Masalahnya? Pertanyaan yang pertama, apa saja permasalahan yang dihadapi Bapak dalam penjualan selama COVID ini? Masalahnya duduk sama sekali tidak. Ya biasanya kalau 2 jam apa lagi deh? Baik Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak penderitaan COVID-19 pada perekonomian penjualan Bapak? Kalau soal ekonomi itu ya namanya pun nggak ada kerja ya gimana lah. Kita bersama kalau bagaimana sudah ada ada Pertanyaan ketiga, bagaimana penghasilan Bapak selama sebelum dan sesudah COVID? ya kalau sebelumnya lumayan lah, bisa biaya rumah tangga, bisa ke pesta-pesta. Kalau udah COVID-nya bagaimana lagi, orang yang nggak ada pesta juga, nggak ada jahitan baju pun, apa-apa pun, nggak tahu kita lah. Cuman memang ada bantuan dari COVID itu, tapi berapa bulan lah itu, paling 1 minggu. Kalau karena keluarga kecil, kalau keluarga besar itu mana bisa itu yang bantuan dari COVID. Kita nggak ada. Pertanyaan keempat Pak, apakah selama pandemi COVID Bapak menurunkan atau menaikkan harga jual barang atau mana bisa kita naikkan, orang pun belum nggak datang ke sini, nggak ada yang bikin apa pakaian segala macam ya. Yang soal harga ya gimana kita bilang? Tergantung kalau ada ya syukur alhamdulillah, nggak ada ya gimana lah. Itu ada lah. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi dampak COVID-19 ini terhadap penjualan Bapak? Kalau soal itu mungkin ya baraknya kalau ada tabungan
1.000 perak ya itulah dulu dibagi-bagikan lah. Bagaimana kalau baraknya makan ikan setiap hari ya udah tahu aja lah kita makan dulu apa adanya lah. Pokoknya ada garam asal bisa hidup begitulah tepatnya. Baik Pak, terima kasih